Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika materi bilangan berpangkat untuk kelas 9 semester 1. Masih bersama Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Dulu di SD atau di kelas 7 kalian sudah belajar materi bilangan berpangkat, khususnya pangkat bulat positif. Jadi yang kalian kenal misalnya 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Kemudian 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Seperti itu, sehingga kalau ada A pangkat N itu artinya A dikalikan A dikalikan A, begitu seterusnya sebanyak N kali atau N faktor. Dengan A itu disebut bilangan pokok atau basis. Kemudian N-nya adalah pangkat atau eksponen. Nah, dengan sifat-sifat pangkat pengertian bilangan berpangkat tadi, kita bisa menentukan nanti sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Misalnya ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3, seperti ini. Kita artikan 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, kemudian 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3, ini dikalikan berarti 3 pangkat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan di sini 5, kemudian pangkatnya tadi yang dikalikan adalah 2 dan 3, ini kalau kita jumlahkan ternyata sama dengan 5. Sama dengan pangkat hasilnya. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 itu ternyata sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. Ini merupakan sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Kemudian kalau dibagi 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, 3 pangkat 5 itu 3 dikalikan sebanyak 5 kali, 3 pangkat 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, dengan menggunakan sifat di pembagian ya, sifat pembagian 3 dengan 3 ini kita bagi hasilnya 1, 3 dengan 3 ini juga 1, sehingga hasilnya tinggal 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Nah, perhatikan pangkatnya lagi. Di sini 5 dengan 2 ini 3. Oh, kalau 5 dikurangi 2 hasilnya kan 3. Jadi nanti kalau ada pembagian bilangan berpangkat dengan syarat ini yang dipangkatkan atau bilangan pokoknya sama, itu nanti tinggal dikurangi. Lanjut untuk yang ketiga, pangkat dari pangkat. Jadi ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Ini kita artikan 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 dipangkatkan sebanyak 4, berarti ini dikalikan lagi dengan dia sendiri sebanyak 4 kali. Kalau kita hitung 2-nya ini ada 12, maka nanti sama dengan 2 pangkat 12. Nah, kita kaitkan dengan pangkatnya, 3 dengan 4 menjadi 12, oh dikalikan. Jadi kalau dipangkatkan, hasilnya sama dengan pangkatnya dikalikan. Kita lanjutkan untuk yang keempat. Jika 2 kali 5 dipangkatkan 3, ini kalau ada tanda kurung seperti ini, yang dipangkatkan 3 tidak hanya 5 atau yang belakang, yang dekat, tetapi semuanya. Jadi ini 2 kali 5, kalikan 2 kali 5, dikalikan 2 kali 5. Nah, ini kita hitung 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. 5-nya ada 3 juga, berarti 5 pangkat 3. Jadi ini 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Jadi kalau tanda kurungnya dihilangkan, nanti pangkat 3-nya ini jadi miliknya pangkat 2, miliknya 2 dan miliknya 5. Yang kelima, untuk pembagian sama ya, pembagian 2 per 5 pangkat 3. Ini 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5. Jadi yang dipangkatkan 3 adalah 2 per 5. Tidak hanya 2 yang atas atau yang dekat. Nah, kita gunakan sifat pecahan, perkalian pecahan
pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Ini 2 kali 2 kali 2 adalah 2 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 5 pangkat 3. Jadi kalau hilang kurungnya, pangkatnya jadi sendiri-sendiri. Nah, seperti itu kita bisa menyimpulkan nanti dari beberapa contoh tadi, bisa kita simpulkan seperti ini. Yang perkalian, pembagian, pangkat dipangkatkan, terus perkalian dipangkatkan, pembagian dipangkatkan. Ini sifat-sifatnya. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh yang pertama, 8 kali 2 dikalikan 8 pangkat 4. Tadi sesuai dengan sifat tadi, karena ini bilangan pokoknya sama-sama 8, ini dipangkatkan 2 ke angka 4, dikalikan, tinggal kita gunakan sifat tadi, kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini 8 pangkat 2 tambah 4, atau 8 pangkat 6. Contoh yang kedua, negatif 3 pangkat 2 dikalikan negatif 3 pangkat 4. Ini nanti sama, tinggal dijumlahkan juga. Yang contoh yang C, 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 6 dengan menggunakan sifat pembagian tadi, bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita kurangi 8 kurangi 6, atau 4 pangkat 2. Nah, lanjut. Yang D, negatif B pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2. Nah, yang dipangkatkan 3 ini hanya B, negatifnya tidak. Terus yang dipangkatkan 2 itu keseluruhan. Jadi ini nanti negatif B pangkat 2 kali 3 atau 3 kali 2 hasilnya 6. Kita lanjut yang E, 5 A pangkat 3 B pangkat 2 dipangkatkan 4. Ini yang dipangkatkan 3 hanya A, yang dipangkatkan 2 hanya B. Kalau tidak ada pangkatnya seperti ini, artinya pangkatnya 1. Yang dipangkatkan 4 itu keseluruhan. Kita gunakan sifat-sifat tadi. Ya, ada yang dipangkatkan dan dikalikan dan dibagi ini nanti. Kita cek dari 1 yang pertama 5, 5-nya pangkat, ini tadi pangkatnya 1, kalau tidak apa-apa. 1 kali 4 hasilnya 4. Kemudian A-nya ini pangkat 3 dipangkatkan 4, berarti 3 kali 4 hasilnya 12. B-nya 2 kali 4, jadi B-nya pangkat 8. Terus dibagi 5-nya pangkat 3, A-nya pangkat 2 kali 3, hasilnya 6. B-nya pangkat, ini 1 kali 3, hasilnya 3. Tinggal kita operasikan lagi, yang bilangan pokoknya sama, kita kerjakan. 5 pangkat 4 dengan 5 pangkat 3, berarti 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 1 hasilnya sama aja dengan 5. Ini tinggal dikurangi ya, 4 kurangi 3. A-nya pangkat 12 dengan pangkat 6, berarti A pangkat 12 dikurangi 6, hasilnya 6. B-nya 8 kurangi 3, pangkat 5. Nih, atau ini pangkat satunya nggak usah ditulis, nanti menjadi 5. A pangkat 6, B pangkat 5. Nih. Kita lanjutkan yang nomor 2, 10 ditambah 2 kali 6 pangkat 2. Ini kita diminta menghitung hasil, jadi kita kalikan nanti. Sesuai dengan urutan operasi hitung, kalian sudah kenal di SD itu Pipolondo atau di kelas 7. Ini yang dikerjakan tidak dari depan, tidak ditambah dulu, tapi ini ya. Nah, karena ada pangkat, pangkat itu menjadi
derajatnya tertinggi. Kalau sebelumnya derajat yang tertinggi adalah perkalian atau pembagian. Ini pangkat terlebih dahulu. Ini yang dihitung yang pangkat. Tuh. Jadi yang depan tetap 10 ditambah, baru kita hitung yang ini 72. 72 ditambah 10 hasilnya 82. Tuh. Yang B 80 dibagi 5 kali 2 pangkat 3. Ini meskipun ada pembagian, perkalian, yang kita kerjakan tetap pangkat dulu. Ini hasilnya 2 pangkat 3 itu 8. Yang lainnya masih kita tulis dulu. 80 dibagi 5 kali 8. Nah, kalau ada seperti ini, anak-anak mengerjakannya jangan 5 kali 8 dulu, karena pembagian dan perkalian itu derajatnya sama, tanpa ada kurung kita kerjakan dari depan. Ini bagi dulu, hasilnya 16. Ya, yang ini. Terus baru dikalikan 8. 16 kali 8, ini 8 kali 6 itu 8, masih nyimpan 4, 8 tambah 4, 12. Nah, demikian. Itu untuk contoh soal yang berikutnya. Ini mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.